Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya bersuka cita hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul di rumah Tuhan, di gereja yang kita kasihi, kita bertumbuh di sini, kita tertanam, bahkan juga kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk terus jadi berkat bagi skup kecil kita keluarga, namun juga skup yang lebih besar lagi, kota di mana kita tinggal, dan juga bahkan kepada bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Nah, di minggu terakhir di bulan Juli ini, saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam berkat Tuhan yang indah. Baik saudara-saudara yang ada di tempat ini, ada di gereja, sekalipun jumlah kita terbatas, ya, tempat duduk kita juga terbatas, agak renggang, agak berjarak, dan saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berjarak atas kita semuanya yang ada di tempat ini. Namun juga kepada semua jemaat yang ada di rumah-rumah, kepada jemaat GBI Banjaran, ya khususnya kepada orang-orang yang lansia, usia emas, ya, yang saya percaya sukacita dan semangat saudara akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Sekalipun saudara dan Bapak Ibu ada di rumah, ya, kita rindu untuk kita kembali bersekutu, beribadah bersama-sama, namun di saat-saat ini kita bersabar terlebih dahulu. Untuk beberapa minggu ke depan ini, kita terus berdoa di hadapan Tuhan supaya waktu yang indah, ada waktu kita kembali boleh berjumpa dan bersekutu bersama-sama, ya. Tapi penting bagi kita semuanya, kita tetap menjaga persekutuan yang manis dengan Tuhan, namun juga menjaga persekutuan kita dengan sesama. Sesama kita yang paling dekat adalah keluarga kita. Namun sebelumnya, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu, yuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan yang paling mulia ini di minggu yang terakhir, minggu keempat, kami ada di bulan Juli. Kami percaya akan kuasa, kasih, hadirat-Mu, kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Olehnya kami boleh ada, diberikan kemampuan, kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur, kami yang ada di ruangan ini, kami yang ada di gereja ini, kami boleh berbakti sekalipun terbatas, namun juga kepada jemaat yang ada di rumah-rumah, kepada Bapak, Ibu, Om, Tante, semua yang ada di rumah masing-masing, kami berdoa biarlah kami yang ada di rumah-rumah sekalipun, kami tetap terhubung kuat dengan Bapa di sorga dan juga kepada sesama kami sekalipun melalui online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas kami, atas hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Tuhan akan memakai, Tuhan akan menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan. Tidak sedikit pun yang tercecer dan jatuh dengan sia-sia, tapi semua kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati yang paling subur, sehingga berbuah berlipat kali ganda, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan, semua kita dalam kesehatan ilahi. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di ruangan gereja ini. Kita boleh bersama-sama berbakti sekalipun kita berjarak satu dengan yang lainnya. Namun juga kepada jemaat yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu, Om dan Tante yang usia lansia, untuk beberapa saat, untuk sementara waktu tetap masih ibadah dari rumah, ya. Dan kita berdoa, kita juga bersabar bahwa satu kali kita akan boleh kembali bertemu, berjumpa di rumah Tuhan, di mana kita boleh bertumbuh, tertanam, dan juga berbuah bagi Tuhan dan kemuliaannya. Baik, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Jikalau Bapak Ibu, Saudara sekalian membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengambil dari 1 Tawarekh di pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 mulai. Saya ulang sekali lagi di 1 Tawarekh pasal yang ke-11, pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari saya akan membacakan bagi kita semuanya. Saya tunggu, ada beberapa yang belum mendapatkannya. Silahkan saudara boleh mendapatkan akan kebenaran firman Tuhan di 1 Tawarekh pasal yang ke-11
pada ayat yang ke-15 mulai. Kalau Bapak Ibu suka mencatat dan memberikan judul firman Tuhan, saya sampaikan bagi kita semuanya adalah kenali kekuatan dan kelemahan kita. Kenali kekuatan dan kelemahan kita. Dengan demikian kita akan dapat menolong diri kita untuk kita bergerak dan untuk kita masuk lebih dalam mengerti akan panggilan Tuhan yang paling tinggi atas kehidupan kita. Mari lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik 11 di ayat yang ke-15. Saya baca bagi kita semuanya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Ayat 17. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 18, lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ayat 19 dikatakan, katanya, jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, mari perhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil judul sederhana buat kita semuanya, yaitu kenali kekuatanmu dan juga kenali kelemahanmu. Nah, mari perhatikan hal yang pertama. Saya membaca dan saya temukan akan kebenaran firman Tuhan dari kisah Daud ketika ada di Gua Adulam dan juga dikelilingi oleh tentara-tentara Filistin sebagai musuhnya dan berkemah di sekeliling di mana Daud sedang ada di dalam gunung batu. Nah, hal yang pertama, kenapa kita mesti kenali kekuatan kita dan sekaligus juga kenali kelemahan kita. Baik, kita akan belajar yang pertama terlebih dahulu, kenali akan kelemahan kita. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja. Namun dalam kondisi saat itu, ia dikepung musuh, orang-orang Filistin berkemah di sekeliling di mana Daud sedang ada di gunung batu itu. Atau Daud sedang bersembunyi. Dan ketika itu, dia sadar akan dirinya sekalipun even dia seorang raja dan dikelilingi oleh orang-orang hebat, bahkan orang-orang hebat, Alkitab menyebutkan sebagai orang yang disebut Triwira. 3 pahlawan yang kuat, yang gagah perkasa. Namun Daud dalam keadaan seperti itu, dia bersembunyi di sebuah gua, di sebuah gunung batu. Dari sini kita akan belajar hal yang pertama tentang kelemahan. Kita kalau menyadari akan kelemahan kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, maka kita akan paham, kita akan mengerti, dan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Daud sadar akan kelemahannya, itu sebabnya ia bersembunyi di gunung batu. Nah, berbicara tentang gunung batu, kalau kita lihat di Timur Tengah, paling tidak kalau saudara kunjung wisata atau saudara ziarah rohani ke Israel, ke Palestina, ke Jordania, maka salah satu destinasi wisata di Jordania adalah gunung batu yang luar biasa, namanya Petra. Nah, betapa hebatnya gunung-gunung batu di Petra itu. Jadi bukan hanya sekedar gunung batu yang rendah atau gunung batu yang mungkin kena senapan bisa hancur atau mungkin kena dinamit bisa hancur. Kalau kita perhatikan di Petra itu gunung-gunung batu menjulang tinggi. Dan saya pernah ada di sana, saya pernah kunjung ke sana, betapa gunung batu di Petra itu
tinggi, besar, jangankan tombak, jangankan pedang, jangankan panah, dinamit aja tidak mampu untuk menghancurkan akan gunung batu yang ada di sana. Dan saya membayangkan seperti itulah gunung batu, seperti halnya di Petra. Nah, Daud sadar akan kelemahannya, maka sebab itu ia berlindung di gunung batu. Nah, siapa sesungguhnya gunung batu pertahanan kita? Yesus Kristus adalah gunung batu pertahanan bagi kita semuanya. Kalau saudara dan kita sadar akan hari-hari hidup kita, akan kelemahan-kelemahan manusiawi kita, saudara, maka kita harus lari kepada gunung batu sebagai kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, hari ini kita ada dalam kondisi, ada dalam posisi, ada dalam keadaan yang mana semuanya sedang mengalami keletihan, kelesuan, dan bahkan juga sedang mengalami penurunan dalam pendapatan, penghasilan tertentu. Ayo saya mau tanya sama saudara, apa yang tidak menurun? Ada beberapa karyawan dirumahkan ya dalam musim pandemi ini waktu yang sangat hebat sekali. Ada beberapa orang yang juga mungkin dipotong gajinya, ada beberapa penjualan atau jualan yang sepi, saudara. Nah, yang rame cuma 3. Yang pertama adalah rumah sakit, yang kedua adalah apotek, yang ketiga toko sepeda. Coba bayangkan saudara, kita rindu gaji kita naik, kita rindu penghasilan kita banyak dan sebagainya. Namun faktanya hari ini, dengan barang yang kecil atau mungkin makhluk yang kecil yang disebut virus saja, saudara, manusia bisa ketakutan, bahkan ekonomi bisa menurun. Tidak menutup kemungkinan ekonomi bisa hancur. Saudara sekalian, dan jemaat Tuhan yang saya kasih, kepada siapakah kita mau berlindung? Tidak ada lain kecuali kita berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gunung batu kita. Ingat, manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Kita punya banyak kelemahan. Dan kita tidak sedang bersembunyi di balik kelemahan itu. Tetapi kita bersembunyi di balik sebuah kekuatan yang besar, gunung batu, yaitu Kristus Tuhan. Saya berdoa dalam keadaan ini, kita lari kepada Tuhan. Kita berlindung kepada gunung batu yang kuat. Yesus Kristus Tuhan namanya. Daud sadar akan hal itu, sekalipun dia seorang raja. Tapi dia punya rasa yang namanya rasa takut, saudara. Saya juga mengalami rasa takut, saudara. Karena beberapa tahun yang lalu saya tidak takut, kemanapun saya pergi saya tidak takut ya saudara. Tapi hari ini pergi kemana-mana harus berhati-hati, harus lebih waspada saudara, harus menjaga dengan baik. Nah saya percaya ada banyak orang yang bilang jangan takut, jangan takut. Namun saya sadar saya manusia seutuhnya saudara, saya manusia 100% manusia. Jadi saya ada rasa-rasa takut saudara. Dan saya percaya ketika kita makin mendekat dengan Tuhan, maka kita akan melampaui, akan melewati rasa ketakutan saudara. Takut boleh supaya orang menjadi berhati-hati. Tapi kalau sampai menjadi ketakutan itu yang berbahaya saudara. Nah karena itu saudara, kalau sadar bahwa manusia kita ini lemah, maka kita harus berlindung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua, di balik kelemahan kita, Tuhan juga memberikan kekuatan. Belajar dari 3 pahlawan Daud yang gagah perkasa, yang disebut dalam Alkitab namanya adalah Triwira. Mari perhatikan ayat yang ke-19. Saya akan memulai pada ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Di 1 Tawarik yang sama, dikatakan, lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-19. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ketiga pahlawan Daud yang namanya Triwira.
Ya, mereka menerobos akan perkemahan tentara-tentara Filistin, artinya tentara musuh. Dari situ kita belajar bahwa di balik kelemahan tentu juga ada orang-orang yang kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di balik kelemahan kita, Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan, saudara. Ada bagian-bagian yang kita di dalam diri kita itu menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Saya punya banyak kelemahan. Kalau hari-hari ini, saudara, saya belajar kepada orang-orang terdekat dengan tim saya, tim multimedia, saudara. Saya mesti dikejar-kejar deadline, saya mesti dikejar-kejar lagi rekamannya, videonya untuk kemudian diedit. Ya, saya tidak begitu disiplin, tapi dengan orang-orang di sekeliling mengajarkan saya untuk saya disiplin. Saya harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari, saya mempersiapkan akan renungan firman Tuhan jauh-jauh hari, supaya mereka atau tim kami bisa mengeditnya dengan baik, dengan waktu yang longgar. Saya tidak punya kedisiplinan, saya kadang-kadang maunya seperti Roro Jonggrang, saudara. Semalam punya pemikiran, punya inisiatif, esoknya harus jadi. Pemikirannya semacam itu saja. Tapi dengan kondisi dan keadaan hari-hari ini, saudara, maka saya dipaksa dengan tim saya untuk semakin disiplin, saudara. Jadi diminta deadline-nya, diminta akan tugas-tugasnya, pelayanannya, supaya mereka mengerjakan lebih longgar, saudara. Itu bagian-bagian kelemahan-kelemahan yang saya harus jujur, saya harus akui. Kenapa demikian? Manusiawi banget, saudara. Tapi saya tidak akan sembunyi di balik kelemahan-kelemahan itu. Karena kalau kita bersembunyi di balik kelemahan-kelemahan kita, maka kita akan beralasan, kita akan berexcuse bahwa ya namanya manusia punya banyak kelemahan. Tapi saya mau belajar mengejar kekuatan saya ada di mana. Demikian saudara, saya percaya di tengah-tengah kelemahan saudara hari-hari ini, saudara juga pasti punya kekuatan. Apa yang saudara tahu dari diri kita yang lemah di mana, maka kita biar dikelilingi, ya kubu-kubu pertahanan kita, gunung-gunung batu pertahanan kita, ya orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung kita, atau bahkan keluarga kita yang mendukung kita, yang mengingatkan kepada kita. Tapi di sisi lain saya percaya di tengah-tengah semacam itu, saudara, jemaat Tuhan, kita semuanya juga punya kekuatan, saudara. Saya juga makin mencari apa sih kekuatan saya sebenarnya. Hari-hari ini saya belajar makin sabar. Hari-hari ini saya belajar juga, saya punya kekuatan ketika musim-musim yang tidak mudah, ketika melewati masa-masa sulit. Saya tidak mudah untuk menyerah, saya tidak mudah untuk putus asa. Sebab saya tahu ada janji daripada Tuhan. Ketika engkau berkata, di tengah-tengah kelemahan engkau berkata, aku kuat, aku pahlawan Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Saya juga mengenali akan kekuatan saya. Kalau saya sedang melewati lembah kelam, saya sedang melewati masalah-masalah yang bertubi-tubi, saya belajar untuk sabar. Dan saya sanggup melewati banyak masalah yang sudah saya lewati di belakang sana. Dan sampai hari ini saya tetap survive, saya tetap sanggup untuk melewatinya. Kenapa demikian? Di tengah-tengah di mana kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Maka sebab itu temukan kekuatan setiap saudara. Hari ini mungkin saudara berkata sulit untuk mencari akan tambahan hasil, sulit untuk membuka usaha baru, sulit kalau punya toko dan tidak punya tempat. Hari ini saudara tidak perlu punya tempat, saudara bisa punya toko. Hari ini saudara tidak perlu mimbar, saudara tetap bisa khotbah. Hari ini saudara tidak perlu audiens, tidak perlu mengumpulkan audiens, saudara tetap bisa juga rekaman dan bisa disampaikan akan gagasan-gagasan itu kepada publik lewat media, saudara. Jadi artinya tidak ada yang sulit. Kalau kita mau mengenali kelemahan kita, sekaligus juga kita akan mencari kekuatan kita, tidak ada yang terlalu sulit, saudara. Mari kita belajar untuk dalam hidup ini makin peka dengan Tuhan. Makin peka dengan Raja kita. Sehingga kita makin juga mengenali diri kita, di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Nah, saya belajar dari kata-kata daripada firman Tuhan dari seorang raja yang bernama Daud ini.
Mari lihat di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-17. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Saudara perhatikan, Betlehem sedang diduduki musuh. Daud ada di sebuah gua. Dan dia sesungguhnya tidak menyuruh kepada siapapun, termasuk kepada Triwira ini. Tapi dia sedang bergumam istilahnya. Bahasa Jawanya itu enak, sedang gremeng saudara. Dan apa gumamnya? Dia berkata bahwa sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem. Lalu ketiga pasukan itu atau ketiga orang yang bernama Triwira itu menerobos tentara-tentara musuh. Dari sini saya belajar bahwa hidup ini perlu lekat dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak perlu dengan kata-kata besarnya, tidak perlu dengan suaranya yang kencang, tapi dengan gumamnya Tuhan, dengan isi hatinya Tuhan, bahkan suara Tuhan yang lirih sekalipun, kita bisa menangkap dan kita bisa mengerjakannya. Ini dibutuhkan yang namanya kesadaran diri, mengenal akan kehidupan kita, tapi sekaligus juga mengenal akan hati Bapa sendiri. Saya berdoa saudara, sekalipun suara Tuhan yang lirih, suara Tuhan yang paling lembut sekalipun, kita bisa menangkap dan kita bisa mendengarkan secara utuh. Saya berdoa saudara dan saya, jemaat Tuhan semua mengenali kelemahan diri kita dan sekaligus juga mengenali kekuatan kita. Sehingga kita boleh bergerak di dalam kekuatan-kekuatan kita. Kita membutuhkan orang-orang lain, kita membutuhkan kubu-kubu pertahanan di mana titik-titik lemah dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita peka dengan Tuhan, suara lirihnya Tuhan, kita sanggup mendengarkannya. Saya berdoa hari-hari ini dan khususnya di masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini, saya berdoa semakin kita peka, semakin kita mengenali diri kita. Bahkan pasca pandemi sekalipun, kita harus melanjutkan hidup yang mengenal diri kita, kelemahan dan kekuatan kita, terlebih mengenal akan suara Tuhan yang lirih sekalipun. Saya berdoa setiap kita menangkap akan kebenaran firman Tuhan ini, dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari tutup Alkitab kita dan kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini, kami yang ada di rumah-rumah, dan kami juga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu percaya tidak ada hal yang sulit di dalam hidup ini. Sejauh kami punya inisiatif, sejauh kami punya kemauan, kami akan mengenal diri kami, di mana titik lemah kami, di mana titik kekuatan kami. Kami akan dilengkapi oleh Tuhan sebagai kekuatan atas kehidupan kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Dan dikala kami kuat, Engkau akan terus mendorong kami supaya kami berjalan dalam relnya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan Tuhan juga sebentar lagi kami akan tinggalkan ruangan tempat ini, kembali pulang ke rumah masing-masing. Yang ada di rumah-rumah juga akan kembali, akan ada di rumah masing-masing. Semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa persembahan kami bayar nasar kami kembalikan 1/10 kami. Dan setiap persembahan ini biarlah Engkau berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, diberkati oleh Tuhan di dalam segala pekerjaan usahamu. Diberkati oleh Tuhan di dalam keluargamu. Diberkati oleh Tuhan apapun yang disentuh oleh tanganmu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakul adonanmu, diberkati juga perbendaharaanmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan dan kemiskinan. Tuhan selalu memberikan berkat tepat pada waktunya dan namanya dipermuliakan. Pulanglah dengan membawa berlimpah-limpah berkat anugerah dari Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sekarang dan sampai Tuhan kembali datang. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kalian kami, baik yang ada di ruangan ini, ruangan gereja ini, maupun yang ada di rumah-rumah. Semua
dalam berkat Tuhan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya, selamat pulang, tetap menggunakan salam sehati.